Halo semua, hari ini kita akan belajar mengenai melihat dengan cahaya. Ya, sebelum itu kalian harus tahu sumber energi cahaya terbesar di bumi adalah apa? Matahari. Cahaya matahari untuk sampai ke bumi tidak membutuhkan perantara apapun. Jadi cahayanya merambat lurus sampai ke bumi. Nah, untuk itu kita akan belajar mengenai sifat-sifat cahaya. Ada berapa sifat-sifat cahaya? Ya, sifat-sifat cahaya itu ada 5, yaitu cahaya dapat merambat lurus, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat dibiaskan, cahaya dapat menembus benda yang bening, dan cahaya yang dapat diuraikan. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Cahaya dapat merambat lurus seperti di gambar. Dilihat bahwa sinar matahari masuk ke celah-celah kecil dedaunan yang ada di hutan itu, merambat lurus. Atau ketika kita menyalakan lampu senter dan diarahkan kepada kertas yang dilubangi, maka cahaya juga akan merambat lurus. Nah, langsung saja kita praktekkan. Di sini alat dan bahan yang kita butuhkan. Yang pertama yaitu kertas yang sudah dilubangi dan 1 buah senter. Langkah yang pertama yaitu siapkan kertas yang sudah dilubangi, lalu nyalakan senternya. Nah, cahaya senter jika tidak diarahkan ke lubang kertas, maka tidak dapat merambat lurus. Sedangkan jika cahaya senter itu diarahkan ke lubang, maka cahayanya itu akan merambat lurus. Jadi, hal ini bisa disebut dengan cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Cahaya bisa dipantulkan seperti contoh yang ada di gambar. Ketika kita bercermin dari lampu atau cahaya matahari, dipantulkan ke kaca atau ke cermin. Nah, dari cermin dipantulkan ke mata kita, jadi kita bisa melihat lebih terang. Di sini kita hanya menyiapkan kaca, lalu cari tempat yang ada cahaya mataharinya. Maka, kaca yang terkena cahaya matahari itu akan memantul, sehingga bisa dikatakan cahaya itu dapat dipantulkan. Nah, itu bisa kalian lihat sendiri pantulan dari kacanya. Yang ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Sifat cahaya yang ketiga yaitu cahaya dapat dibiaskan. Seperti yang terlihat dalam gambar bahwa sendok terlihat seperti putus atau tidak lurus, karena di situ ada sifat bias dari cahaya. Ketika air ada di dalam gelas dan gelas diberi sendok, maka terlihat seperti bengkok atau bahkan terlihat tidak lurus dan seperti putus. Jadi, di sini kalian cukup menyiapkan gelas yang berisi air, lalu siapkan juga ballpoint atau pensil. Selanjutnya, masukkan ballpoint ke dalam gelas dan ya, bisa kalian lihat itu ballpointnya seperti bengkok atau patah. Nah, hal ini itu dikatakan bahwa cahaya dapat dibiaskan. Dapat menembus benda bening. Peristiwa menembusnya cahaya pada benda bening dapat dilihat pada saat menerawang plastik bening, gelas kaca, atau benda-benda bening lainnya ke arah sinar lampu. Sinar tersebut dapat terlihat karena cahaya dapat menembus benda bening. Nah, di sini kalian cukup menyiapkan 1 buah gelas plastik yang bening dan juga 1 buah senter. Selanjutnya, ambil senter, lalu nyalakan senter. Dan ya, kalian bisa lihat kan bahwa cahaya senter itu bisa menembus gelas plastik. Nah, hal ini itu bisa dikatakan bahwa cahaya itu dapat menembus benda yang bening. Dapat diuraikan. Jadi, cahaya itu mempunyai warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu, atau Mejikuhibinio seperti pelangi. Nah, pelangi itu adalah gambaran atau uraian dari cahaya matahari yang terbias dari air hujan, atau bisa juga ketika kalian membuat gelembung dari sabun cuci piring. Itu akan menghasilkan uraian pelangi di gelembungnya. Di sini kalian cukup menyiapkan wadah, sedotan, dan juga sabun cuci piring yang cair. Langkah yang pertama yaitu tuangkan sabun cuci piring ke dalam wadah secukupnya.
Lalu, sabun cuci piring yang cair itu kita beri air sedikit saja, dan jangan lupa diaduk-aduk sampai tercampur, atau bisa juga sampai mengeluarkan busa. Selanjutnya, kalian bisa meniup busanya dengan menggunakan sedotan hingga membentuk gelembung. Lalu, gelembung yang kalian hasilkan itu akan berwarna seperti pelangi.